Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siski Banatul Latifah dari kelas 1 MPIC. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan sosioemosional pada masa remaja. Perkembangan sosioemosi pada masa remaja menurut para ahli. Masa remaja secara umum dimulai dengan pubertas, proses yang mengarah kepada kematangan seksual atau fertilitas, kemampuan untuk bereproduksi. Masa remaja dimulai pada usia 11 atau 12 sampai masa remaja akhir atau awal usia 20 tahun. Dan masa tersebut membawa perubahan besar saling bertautan dalam semua ranah perkembangan. Masa remaja awal sekitar usia 11 atau 12 sampai 14 tahun. Transisi keluar dari masa kanak-kanak menawarkan peluang untuk tumbuh bukan hanya dalam dimensi fisik, tetapi juga dalam kompetensi kognitif dan sosial. Konsep dalam perkembangan sosioemosi masa remaja. Yang pertama adalah penghargaan diri. Berdasarkan hasil sebuah studi, harga diri cenderung turun drastis selama masa remaja, meskipun diketahui mereka memiliki penghargaan diri yang tinggi di masa kanak-kanak. Menurut hasil studi ini, di masa remaja, penurunan penghargaan diri pada anak perempuan lebih besar dibandingkan pada anak laki-laki. Salah satu alasannya adalah karena di masa pubertas, remaja perempuan memiliki pencitraan tubuh yang negatif. Penghargaan diri mencerminkan persepsi yang tidak selalu sesuai dengan realitasnya. Penghargaan diri yang tinggi dapat mengacu pada persepsi yang akurat mengenai nilai seseorang sebagai manusia, serta keberhasilan dan pencapaian seseorang, namun juga dapat mengindikasikan kesombongan, berlebihan, dan merasa superior. Dengan cara yang sama, penghargaan diri yang rendah mengindikasikan persepsi mengenai kekurangan atau penyimpanan seseorang, atau bahkan rasa inferior dan ketidakamanan patologis. Yang kedua adalah identitas. Dalam teori Erikson, tahap yang dialami individu di masa remaja adalah tahap identitas versus kebingungan identitas. Di masa ini, remaja harus memutuskan siapakah dirinya, bagaimanakah dirinya, tujuan apakah yang hendak diraihnya. Pencarian identitas ini disertai juga oleh moratorium psikolosia, kesenjangan antara keamanan anak-anak dan otonomi orang dewasa. Remaja bereksperimen dengan berbagai peran dan kepribadian. Remaja yang berhasil mengatasi konflik identitas akan tumbuh dengan penghayatan mengenai diri yang menyegarkan dan dapat diterima. Remaja yang tidak berhasil mengatasi krisis identitas mengalami kebingungan identitas. Kebingungan identitas muncul dalam dua bentuk, yaitu menarik diri, mengisolasi diri dari kawan sebaya dan keluarga, atau mereka meleburkan diri ke dalam dunia kawan sebaya dan kehilangan identitas di tengah crowd-nya. Yang ketiga adalah perkembangan spiritual dan religi. Perkembangan spiritual dan religi, peningkatan cara berpikir abstrak, menjadikan remaja mempertimbangkan berbagai gagasan tentang konsep religius dan spiritual. Cara berpikir idealistik remaja yang meningkat menjadi dasar pemikiran apakah agama dapat memberikan jalan terbaik menuju dunia yang lebih ideal dari sebelumnya. Peningkatan penalaran logis remaja memberikan kemampuan untuk mengembangkan hipotesis dan secara sistematis melihat berbagai jawaban terhadap pertanyaan spiritual. Peneliti telah menemukan bahwa berbagai aspek agama terkait dengan hasil yang positif bagi remaja. Agama juga berperan dalam kesehatan remaja dan masalah perilaku mereka. Kebanyakan remaja yang religius menerapkan pesan dan kasih sayangnya dan kepedulian terhadap sesama. Yang selanjutnya, otonomi. Perkembangan kepribadian lain yang penting pada masa remaja adalah tuntutan otonomi yang bertambah untuk menentukan dirinya sendiri. Kesadaran remaja untuk berkembang sama seperti orang dewasa berkembang, dan kemampuan mereka untuk menganalisis dan memperbaiki rencana mereka menjadi bertambah sulit jika mereka menerima pengarahan orang dewasa. Remaja tahu bahwa mereka harus bertanggung jawab untuk perbuatan mereka, seperti halnya orang dewasa, dan mereka perlu berlatih bahwa bertanggung jawab adalah hal sangat
adalah sangat penting. Penyesuaian diri. Pada saat yang sama, ketika remaja sedang mencari otonomi dari orang tuanya dengan orang lain, mereka juga sedang mencari penyesuaian untuk dapat diterima oleh kelompok mereka. Dalam kelompok-kelompok remaja terdapat norma yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap pembentukan identitas remaja. Remaja akan cenderung mementingkan perannya sebagai anggota kelompok daripada mengembangkan pola normanya sendiri. Perkembangan pribadi. Pada permulaan remaja muncul kebutuhan baru, yaitu kebutuhan akan hubungan dengan orang lain secara akrab di mana dia dapat menyampaikan perasaan dari pikirannya. Yang terakhir adalah keintiman. Belajar mengembangkan komunikasi yang akrab dengan teman lawan jenis maupun teman sejenis adalah suatu tugas remaja yang penting. Keakraban dengan teman sejenis lebih mudah karena mereka mempunyai perubahan yang sama dan biasa bagi mereka. Sedangkan keakraban dengan teman lawan jenis lebih sulit karena melibatkan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan seks. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video